Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu bagaimana Bapak dan Ibu menginput atau menggunakan CBT SMA Negeri 14 Jakarta untuk keperluan pembuatan soal ujian dan menjadwalkannya. Lewat video ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menggunakan CBT SMA Negeri 14 untuk keperluan tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, untuk mulai menginput soal pada CBT SMA 14, langkah pertama adalah kita ketik alamat sebagai berikut. Setelah itu kita enter. Masukkan password Bapak Ibu sekalian, kemudian login. Setelah login berhasil, maka di sebelah kiri ada beberapa menu ya, yaitu peserta ujian, profil saya, bank soal, jadwal ujian, hasil nilai. Nah, yang perlu Bapak perhatikan adalah yang pertama adalah bank soal untuk menginput soal dan jadwal ujian adalah untuk menjadwalkan kapan soal tersebut diujikan kepada peserta didik. Mari kita lihat satu persatu menunya. Bank soal. Jadi pada bank soal kita akan membuat soal yang akan kita ujikan pada peserta didik kita ya, baik itu soal untuk ulangan harian atau soal untuk PTS atau soal untuk PAS ya. Caranya bagaimana? Kita klik tambah bank soal, ada di sebelah sini, klik saja, kemudian kita buat terlebih dahulu kodenya. Untuk kode bank soalnya adalah mata pelajarannya bio, kemudian strip soalnya ditujukan untuk apa? PHB, penilaian harian bersama, strip kelas ya, strip IPA 1 ya, seperti itu. Kemudian mata pelajarannya kita pilih biologi, kemudian program keahliannya kita pilih MIPA karena saya mengajar MIPA. Kemudian level soalnya untuk kelas berapa? Untuk 10, 11, 12 kita pilih 12. Kemudian pilih kelasnya. Tadi saya memilihnya 12 MIPA 1. Jumlah PG-nya 40, kita pilih saja 40 ya. Bobot soalnya kita atur menjadi 100%. Soal tampil ya 40 ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat soalnya 50 tapi yang tampil hanya 40 boleh. Opsinya PG saya 5 ya. Jumlah esai karena tidak ada soal esai saya kosongkan saja. 0. Soal tampil 0 juga. KKM kelas 12 saya menyusunnya 77 ya. Bukan soal agama, biarkan saja karena memang bukan soal agama. Terus status soal aktif ya, kemudian langsung kita simpan ya. Maka soal yang kita buat sudah selesai ya, tinggal kita mengisi bank soal tersebut dengan soalnya ya. Ini dia, bio PHB 12 IPA 1 ya. Soal kosong karena memang belum kita isi ya. Nah, untuk mengisi soalnya bagaimana caranya? Baik, untuk membuat soal pada bank soal yang sudah kita siapkan, langkah pertama adalah bank soal yang akan kita isi soalnya, kita klik terlebih dahulu. Misalnya saya mau mengisi bank soal dengan kode bio strip PHB strip 12 strip IPA strip 1. Saya klik. Terus nanti akan muncul menu-menu di bagian bawahnya. Nah, untuk mengisi bank soal tersebut dengan soal, kita klik soal. Maka nanti kita akan diarahkan ke halaman sebagai berikut. Nah, kita tinggal klik add PG ya. Kenapa PG? Karena di bank soalnya saya hanya membuat soal dengan tipe PG saja. Maka nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan untuk pernyataan soalnya. Sedangkan ini pilihan jawaban A, B, C, D, E ini adalah untuk option jawaban ya. Dan jumlah soal yang akan kita buat ini sudah ditentukan ya, sampai 40 soal ya. Ini dikarenakan pada saat kita men-setting bank soal, kita menuliskan jumlah soal yang kita tampilkan atau yang kita buat adalah 40. Seperti itu.
Lantas di bawah kolom untuk pernyataan soal di sini ada choose file gambar garis miring audio. Ini adalah untuk menyisipkan gambar apabila pernyataan soal yang akan kita buat memiliki gambar ya. Jadi kalau soal kita punya gambar, maka gambarnya kita sisipkan memilih dengan mengklik tombol choose file. Ya, bagaimana teknisnya? Misalnya seperti ini ya. Saya sudah menyiapkan 3 buah soal yang berbeda. Yang pertama adalah soal yang ada gambarnya. Kemudian yang kedua soal yang tidak ada gambarnya. Dan yang ketiga adalah soal dengan jawaban bergambar ya. Jadi A-nya bentuknya gambar, B, C dan seterusnya berbentuk gambar. Jadi ada 3 soal yang saya buat. Nah, untuk cara membuatnya sangat sederhana sekali. Jadi soal yang kita akan masukkan ke dalam CBT itu kita hilangkan dulu nomor soalnya terlebih dahulu. Ya, dengan cara memblok semua soal yang kita miliki. Kemudian kita klik nih numberingnya ya, kita pilih none ya, sehingga nanti nomor soalnya hilang. Kalau nomor soalnya sudah hilang, maka langkah berikutnya adalah kita copy soal tersebut dan kita masukkan ke kolom untuk pernyataan soal ya, seperti itu. Nah, untuk meletakkan soal yang sudah kita copy ke pernyataan, kita menggunakan tombol Ctrl V ya, Ctrl V ya, seperti itu. Karena kalau kita menggunakan klik kanan tidak ada muncul pilihan paste, sehingga kita klik saja di dalam pernyataan soal. Misalnya saya ulang ya. Seperti ini, misalnya saya hapus, kita klik saja di pernyataan soal Ctrl V, maka nanti akan paste soal yang ingin kita buat. Untuk menyisipkan gambar, karena kan soalnya ini ada gambarnya nih. Caranya bagaimana? Tentu gambarnya kita buat terlebih dahulu ya. Jadi kita klik soalnya. Cara membuat soal ini menjadi gambar adalah kita klik nih snipping tool ya. Kemudian nanti filenya akan buram, terus kita tahan ya, kita tahan mouse kita dan kita pilih gambar yang akan kita copy seperti ini ya. Jadi gambarnya seperti ini muncul. Ya. Nah, setelah itu baru disimpan gambarnya. Simpan gambarnya, kemudian kita letakkan pada folder yang sudah kita siapkan. Nah, saya menyiapkannya di folder soal biologi. Kemudian ada soal metabolisme, gambar. Nah, di sini saya menyiapkannya di sini. Nah, untuk filenya jangan lupa filenya diatur namanya ya. Misalnya ini soal nomor 1, maka saya tulisnya soal 1. Kemudian ini yang penting. Setelah soal 1 ada tulisan JPG. Nah, JPG-nya ini kan masih dalam bentuk tertulis huruf kapital. Kita ketik ulang menjadi huruf non kapital. JPG. Nah, ini menurut informasi dari Pak Koko, ekstensi file ya yang kita tulis dengan huruf kecil ini menentukan atau mempengaruhi soal bergambar tampil apa tidak. Jadi kita ganti ekstensi file gambarnya dengan mengetik ulang JPG tapi dengan menggunakan huruf non kapital ya, seperti ini. Ya, soal 1 titik JPG non kapital ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita save. Nah, kalau sudah kita save, maka kita tutup, maka kita coba meletakkan gambar tersebut pada pernyataan soal yang kita inginkan ya. Caranya dengan choose file. Kita klik choose file, kemudian kita melihat folder yang tadi, folder tempat gambar kita simpan itu di mana. Kalau saya di sini, ya, adanya di sini. Nah, ini dia. Tinggal diklik, kemudian open. Maka di sini nanti di samping choose file ada tulisan soal 1 JPG. Nah, ini artinya gambar soal kita udah masuk nih. Soal 1 JPG. Jadi gambarnya bukan ada di sini ya, bukan ada di pernyataan soal, tapi gambarnya nanti ada di sini. Untuk melihatnya nanti akan saya beritahu caranya. Nah, kalau sudah soal disisipkan atau sudah dimasukkan, baru kita beralih ke jawaban. Option jawaban A, B, C, D, E. Ya, kita masukkan caranya sama seperti kita memasukkan option soal ya. Caranya ini pilihan jawabannya ini A, kita copy saja. Ya, kemudian kita letakkan di A. Ya, sama ya caranya Ctrl V. Ya, seperti itu. Kemudian kita beralih ke
option jawaban berikutnya. Nah, ini saya tabelkan warna kuning, artinya itu adalah jawaban saya. Ya, kemudian kita pilih option B, ya, kemudian kita Ctrl V lagi. Nah, karena B ini adalah jawabannya, maka jangan lupa di pilihan jawaban B kita kasih kuncinya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke option jawaban yang C, kita masukkan, ya. Kemudian kita klik, ya, sama seperti itu, Ctrl V juga. Kemudian kita beralih ke option jawaban yang D. Nah, itu untuk soal dengan gambar pada pernyataan soal, ya, cara membuatnya seperti itu. Kalau sudah, jangan lupa di sebelah atas ada tombol simpan. Kita klik. Nah, ada notifikasi soal berhasil disimpan. Artinya soal yang tadi sudah kita buat sudah tersimpan. Nah, untuk melihatnya bagaimana? Kita klik tanda-tanda silang X, kita klik. Maka kemudian nanti akan tampil soal yang barusan kita input. Ya, gambarnya ada. Ya, ini pernyataan soalnya ada, kemudian opsi jawabannya A, B, C, D, E ada. Ya, kunci jawabannya ada. Demikian. Berikutnya, untuk memasukkan soal yang berbeda, yaitu soal yang tidak ada gambarnya. Ya, tentu kalau soal tidak ada gambarnya, jauh lebih mudah daripada yang pertama. Langkah yang perlu kita lakukan adalah di sini ada soal nomor 1 berwarna merah. Ya, tenang saja, tidak masalah. Ya, kita coba lanjut ke klik soal nomor 2. Ya, kita lanjutkan dengan soal nomor 2, kita klik. Nah, yang nomor 1 hijau artinya sudah tersimpan, ya. Nomor 2 merah berarti masih kosong atau belum tersimpan. Nah, saya ingin mengisi soal nomor 2 dengan bentuk soal yang berbeda, yaitu soal yang tidak ada gambarnya. Caranya bagaimana? Kita buka ya file soalnya, sama seperti langkah pertama tadi ya, bahwa kalau soalnya masih ada nomor soal sama option jawabannya, kita klik numberingnya terlebih dahulu, kita pilih none, ya, sehingga nomor soal sama option jawaban A, B, C, D, E-nya tidak tampil. Nah, langkah berikutnya adalah kita copy pernyataan soalnya, kemudian kita masukkan ke dalam kolom pernyataan soal di CBT, Ctrl V, seperti itu. Karena tidak ada gambar yang perlu kita sisipkan, maka kita langsung ke opsi jawaban, ya. Kita copy opsi jawabannya seperti ini. Nah, kalau opsi jawaban sudah kita masukkan, ya, maka kita tentukan kunci jawabannya. Nah, soal ini kunci jawabannya adalah E, ya. Maka kita klik pilihan E, kita klik ya sebagai kunci jawaban. Nah, setelah itu baru kita simpan. Ada notifikasi soal berhasil disimpan. Seperti biasa, untuk melihat soal yang kita buat, kita klik tanda silang di samping tombol simpan, kemudian kita lihat. Nah, soal sudah masuk, ya. Pernyataannya ada, option jawabannya ada, kuncinya ada, ya, seperti itu. Nah, maka kemudian kita bisa lanjutkan ke tambah soal berikutnya, yaitu add PG. Nah, untuk berikutnya, untuk soal nomor 3, saya coba memasukkan tipe soal yang berbeda dari soal nomor 1 dan nomor 2, yaitu soal yang jawabannya berupa gambar. Ya, caranya bagaimana? Sebenarnya caranya sama saja dengan memasukkan soal yang memiliki pernyataan bergambar. Caranya yaitu kita buka dulu soalnya, misalnya seperti ini. Ya, kita copy saja soalnya. Lantas kita masukkan ke kolom soal CBT. Kita atur terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah itu kita lihat option jawabannya kan ini berupa gambar. Otomatis kita harus menjadikan option A, B, C, D, E itu adalah gambar yang terpisah. Caranya sama ya, kita klik snipping tool. Ya, kita klik. Kemudian
option jawaban A kita blok terlebih dahulu, ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, terus kita simpan pada folder yang sudah kita siapkan ya. Nah, seperti ini. Soalnya nama filenya kita ganti dengan jadi soal 3a.jpg. Kita simpan. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk option jawaban berikutnya, yaitu jawaban B. Kita lakukan hal yang sama, kita simpan ya dengan memberi nama soal 3B. Seperti ini ya. Tidak apa-apa B-nya huruf besar, tidak apa-apa, yang penting JPG-nya huruf kecil. Kita simpan. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk option C, D, dan E. Nah, setelah option jawaban sudah tersimpan dalam bentuk gambar, maka kita masukkan gambar tersebut pada pilihan jawaban A sampai dengan E. Caranya kita klik pilihan jawaban A, kemudian di bawahnya sini ada choose file. Ya. Gambar garis miring audio pilihan A. Maka kita klik nih choose filenya. Ya, ini untuk option jawaban yang A, kita klik soal 3A. Ya, kita klik kemudian open. Maka di sini sudah muncul tulisan di samping choose file soal 3A JPG. JPG-nya kecil ya. Berarti sudah masuk nih option jawaban A. Kita lanjutkan ke option jawaban B. Sama, choose file, kemudian kita pilih gambar soal 3B ya. Sudah muncul soal 3B JPG. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk soal option jawaban 3C ya, 3D dan 3E ya, seperti itu. Nah, setelah itu ya, kita simpan. Nah, sebelum disimpan pastikan jawabannya. Ya, jawabannya untuk soal ini B, kita klik B, kemudian kita simpan. Ya. Nah, ada notifikasi soal berhasil disimpan. Nah, untuk melihatnya kita klik tanda silang, kita klik. Maka kemudian soal kita sudah tampil ya. Pernyataan soalnya, kemudian opsi jawabannya dalam bentuk gambar. Nah, setelah bank soal yang sudah kita buat, kita sudah isi dengan soal ya. Maka langkah berikutnya bank soal tersebut kan akan kita gunakan dalam ujian. Nah, bagaimana cara menjadwalkan ujian pada CBT ya? Perhatikan Bapak Ibu, di sebelah kiri ada menu jadwal ujian. Maka untuk menjadwalkan ujian, maka kita klik jadwal ujian. Kemudian di sini sebelah kanan ada tombol tambah jadwal. Jangan lupa kita klik tambah jadwal. Nah, setelah kita klik tambah jadwal, nanti di sini ada kotak seperti ini ya, menginformasikan ujian apa yang ingin kita tambahkan. Nah, cara memilihnya kita klik nih, tanda panah nih, kita klik ya, kita cari bank soal mana yang akan kita uji ya. Misalnya saya ingin mengujinya yaitu soal PHB seperti ini. Maka ini kita klik. Ya, seperti itu. Kemudian pilih jenis ujiannya, kita klik misalnya ulangan harian. Kemudian tanggal mulai ujiannya kapan kita setting ya. Misalnya kita ujikannya misalnya tanggal 27 ya. Jam ke berapa? Kita pilih jamnya. Misalnya jam ke-8 ya. Kemudian tanggal waktu expire, kapan ujian ini berakhir untuk kelas tersebut. Misalnya ya tanggal 27 juga, jamnya kita setting misalnya jam 10, misalnya seperti itu. Jadi durasi waktu mengerjakannya 2 jam ya. Kemudian sesi kita biarkan saja sesi 1, lama ujiannya misalnya kita mau memberikan waktu hanya 90 menit. Durasi soalnya dikerjakan 2 jam ya, 120 menit, tapi misalnya lama ujiannya hanya kita batasi 90 menit boleh, atau kita fullkan 120 menit juga boleh. Selesai, maksudnya selesai di sini adalah kapan siswa bisa memencet tombol selesai atau submit ya. Kalau terlalu cepat
misalnya kita buat 5 menit, maka dalam waktu 5 menit siswa bisa menyelesaikan ujian. Nah, kita khawatir kalau terlalu cepat, siswa mengerjakan berarti dia menjawabnya dengan asal. Maka diusahakan untuk men-setting selesai dalam waktu menit ini kita estimasi kira-kira berapa waktu tercepat siswa bisa mengerjakan soal ini. Misalnya, menurut saya paling cepat siswa bisa mengerjakan dalam waktu 30 menit, maka selesainya bisa kita set 30 menit. Ya. Jadi 30 menit ini maksudnya adalah ketika siswa mulai mengerjakan, maka 30 menit kemudian tombol selesai pada ujian baru bisa diaktifkan gitu. Sebelum 30 menit, maka tombol selesai tidak bisa aktif. Ya, seperti itu maksudnya. Kemudian pelanggaran, ya kita ketik saja 3 atau 5 menit gitu ya. Artinya pelanggaran di sini apabila siswa mencet tab baru atau tombol lain gitu, maka dalam waktu 5 detik sistem akan merespon itu sebagai pelanggaran. Kemudian, apakah soal perlu diacak? Ya, misalnya soal kita acak, opsi jawaban diacak, ya kita klik ya. Selanjutnya ini kita biarkan saja. Ya, kita biarkan saja, tidak usah kita klik. Simpan semuanya setelah itu. Nah, mantap, data berhasil disimpan. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil menjadwalkan ujian. Kapan ujiannya? Nanti kita bisa lihat di sini. Ya, di jadwal ujian nomor 5 nih. Bio PHB 12 IPA 1 sudah aktif ya, tapi belum mulai ujian karena memang belum tanggalnya. Nah, apabila jadwal ujian sudah kita setting, kemudian waktu ujian sudah tiba, maka kita bisa melihat progres pengerjaan ujian atau ulangan yang dilakukan oleh siswa. Misalnya pada hari ini saya melaksanakan ulangan pada 2 kelas, yaitu di kelas 12 IPA 2 dan 12 IPA 4. Ya, sesi 1 untuk kelas 12 IPA 2 sudah habis waktunya. Nah, ini untuk kelas berikutnya yaitu kelas 12 IPA 4. Ini saat ini sedang mulai ujian, ya. Nah, di sini ada keterangan yang hijau 34. Ini artinya adalah yang sudah memulai ujian ada 34. Berarti masih ada 2 siswa kita yang belum membuka link untuk mengerjakan ulangan. Nah, untuk memeriksanya bagaimana? Kita klik ya, lihat status peserta. Nah, di sini ada informasi yang sedang ujian 35 sudah bertambah, yang satu belum mengerjakan nih. Nah, kita untuk mengetahui siapa yang sudah dan siapa yang belum, kita klik cetak absensi. Ya, kita klik saja. Ya. Nanti akan muncul absensi siswa. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Untuk di zoomkan, kita klik saja kontrol sama kita geser mouse kita. Ya. Nah, di sini terlihat ya yang sudah hadir ujian ya, yang sedang mengerjakan, maksudnya di sini ada beberapa siswa nih. Nah, kita pengen mengecek nih siapa sih yang belum. Oh, ternyata yang belum. Oh no. Apabila ada ya siswa yang belum mengerjakan ujian, maka kita informasikan di grup WA ya, kita panggil namanya ya untuk segera mulai mengerjakan. Nah, kalau sudah, kita cancel, jangan di save ya, kita cancel saja ya, karena ujian belum selesai ya, seperti itu. Nah, nanti kita bisa melihat di sini ya, sedang dikerjakan baru 6 menit yang lalu, 9 menit yang lalu, ada yang 1 menit yang lalu gitu kan, ada yang sudah 15-17 menit yang lalu. Artinya memulainya siswa memang beda-beda ya, seperti itu. Nah, nanti ketika siswa sudah selesai, biasanya nanti statusnya akan berubah berwarna hijau ya, sudah selesai atau tes sudah selesai dikerjakan ya, seperti itu. Nah, apabila status peserta sudah selesai mengerjakan tes selesai, kita coba lihat ya, semua siswa sudah menyelesaikan tes. Maka langkah berikutnya adalah yang pertama kita mendownload hasil yang diperoleh oleh siswa ya, kita cetak Excel nilainya ya, kita cetak.
Nah, ini sudah terdownload ya. Setelah itu baru kita selesai semua. Ya, kita sudah selesaikan. Artinya siswa sudah selesai semua dan ujian sudah berakhir. Ya. Nah, nilai yang sudah terdownload itu kita bisa simpan di folder nilai yang kita miliki masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat.